ada. Senang sekali hari ini kita kembali lagi berjumpa. Saya Grace Mamahit di podcast BPSDM Provinsi Jawa Timur. Hari ini istimewa banget. Saya nih dari tadi pagi Sobat ASN udah terima ilmu-ilmu yang wagyu banget ya. Daging yang sangat berisi dan ini menjadi inspirasi saya untuk kedepannya. Itu buat saya, apalagi buat Sobat ASN. Dan yang istimewanya nih hari ini, beliau hadir di Pusparaja dan siap juga untuk berbagi kepada seluruh Sobat ASN. Yuk langsung saja kita sapa Bapak Taufan Pawe, Wali Kota Parepare, luar biasa. Terima kasih Bapak, Grace. terima kasih sekali hari ini sudah sempat berbagi dengan Bapak Ibu di peserta PKN 2 dan juga Bapak Ibu di peserta PKA ya. Tadi pagi Bapak kasih materi yang luar biasa tentang bagaimana leader tapi juga punya jiwa entrepreneur. Apalagi jiwa entrepreneur itu menjadi salah satu hal wajib yang sebenarnya dimiliki oleh setiap ASN sebenarnya ya. Tapi kalau kita mau mengulik Pak, saya nggak akan bahas soal entrepreneur Bapak. Yang menarik buat saya ketika saya tadi malam baca CV Bapak, dulu seorang pengacara ternyata ya Pak. Gimana ceritanya tiba-tiba akhirnya tergerak hatinya ingin menjadi kepala daerah, memimpin Parepare. Seperti apa ceritanya Pak? Jadi begini Mbak Wes, memang sejarah perjalanan hidup saya itu awalnya sebagai seorang profesional hukum, praktisi hukum, kurang lebih 30 tahun lah. Nah pada akhirnya masyarakat tempat kelahiran saya, kota Parepare itu, yang juga kota B.J. Habibie, tempat lahir Pak B.J. Habibie, mendatangi saya, mengajak saya, ayo Pak Taufan, belum pernah ada wali kota di Parepare putra kelahiran Parepare. Jadi kesan itu yang membuat saya berpikir, saya mengatakan hidup ini kan pilihan. Saya sudah berkecukupan, istri dan anak-anak saya bina selama ini. Saya pikir wah waktunya deh saya mengabdi. Jadi pikiran pengabdian yang melandasi awalnya. Dan alhamdulillah Tuhan menghendaki saya sebagai wali kota ke-17 Parepare, baru pertama kali lahir dan besar di kota Parepare. Wali kota ke-17 Parepare dan putra asli daerah yang pertama memimpin Parepare. Karena tujuannya adalah pengabdian. Pak, saya merinding banget Pak Wali. Luar biasa banget visi ini. Pak Wali, tadi juga sempat Pak Wali sampaikan di PKN 2 dan juga teman-teman di PKA tadi tentang teori telapak kaki. Saya juga waktu awal baca, apa ya teori telapak kaki? Wah, ternyata luar biasa. Gak ada salahnya kalau boleh sedikit di-sharing untuk teman-teman. Jadi teori telapak kaki itu saya terinspirasi. Ingin mensejahterakan masyarakat saya, tapi saya berpikir kami tidak punya sumber daya alam. Kami hanya kota jasa. Nah, disitulah mengawali saya ingin membangun kota Parepare, kota kelahiran saya, menjadikan Bapak B.J. Habibie sebagai sumber inspirasi. Nah, inspirasi pertama saya adalah kehidupan rumah tangga Pak Habibie yang menjadi suri teladan. Iya, betul. Hadirlah monumen cinta sejati Habibie Ainun. Nah, tidak sedikit orang berdatangan di tempat itu walaupun melalui kritisan awalnya, tapi saya bisa buktikan bahwa itu adalah salah satu objek wisata yang kami akan hadirkan. Nah, teori telapak kaki ini, kalau saya ingin katakan yang sebenarnya, kami hanya punya penduduk kurang lebih 157.000 jiwa. Saya punya mimpi yang datang ke Parepare itu minimal 500.000 jiwa pasangan telapak kaki. Nah, tentu bagaimana Parepare ini menjadi daerah tujuan, bukan hanya daerah transit, bukan hanya daerah lintas, tapi saya ingin sekali setiap weekend, akhir pekan masyarakat di sekitar kota Parepare dulu berpikir mau ke Parepare nih berakhir pekan, karena banyak yang menjanjikan. Nah, teori telapak kaki ini saya berkeyakinan sekali bisa meningkatkan UMKM, bisa bahkan melahirkan ekonomi baru di kota Parepare.
Nah, contoh yang paling konkret belakangan ini, saya mampu dengan inovasi yang ada seperti saya paparkan pada forum terhormat tadi, latihan kepemimpinan, yaitu dengan kemampuan untuk menghadirkan PSM dan memilih Parepare sebagai home base. Dan kita lihat PSM sekarang tidak bertanding di ibu kota provinsi Makassar karena tidak punya stadion. Stadionnya dibangun oleh era Pak Sarul tapi ada masalah. Terus kebijakan gubernur selanjutnya ingin menyulap Stadion Matuangi itu menjadi taraf internasional. Kebetulan ya tidak bisa kesampaian. Nah, kondisi inilah saya mencoba untuk menerjemahkan keadaan ini dan mencari peluang memanfaatkan situasi dan keadaan ini untuk hadirnya Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai home base, dan telapak kaki satu kali bertanding itu tidak di bawah 50.000, 40 sampai 50.000 seperti itu. Pak Wali, peluang itu bagaimana Pak Wali bisa melihat peluang-peluang? Itu enggak semua kepala daerah punya menurut saya. Dan ketika Pak Wali bisa melihat peluang bahwa B.J. Habibie, putra kelahiran Parepare, ini adalah satu peluang besar. Apalagi kalau menurut cerita sempat Pak B.J. Habibie minta ke Bapak, ayo turut bangun Parepare. Punya kisah sendiri dengan Pak B.J. Habibie almarhum pada saat itu. Apa yang paling nggak bisa Bapak lupakan? Yang saya tidak bisa lupakan Pak Habibie adalah ungkapannya ke saya, kok Tovan, sudah banyak wali kota Parepare, kenapa baru ada wali kota yang temui saya? Nah, saya menjawab, Pak Habibie adalah milik dunia, milik nasional, milik republik ini. Seorang teknokrat, mantan presiden RI yang ketiga, saya harus melihat sebagai suatu peluang untuk saya perkenalkan kota saya sebagai kota kelahiran Pak B.J. Habibie, dan alhamdulillah semua di Parepare ke-Habibian, semua Habibie. Tidak ada sarana yang tidak berbau Habibie di Parepare sekarang. Dan itu kan menjadi pride ya, jadi satu kebanggaan daerah ya Pak. Iya, dan akhirnya kota saya, kota Parepare punya branding. B. Habibie. Betul. Nah, itulah sekarang ini kalau kita melihat dimanapun ya, media online, YouTube, apapun, semua orang akhirnya kenal Parepare karena saya menjadikan Pak Habibie sebagai sumber inspirasi, simbol pembangunan kita. Dan saya yakin sekali dengan teori telapak kaki saya ini berbanding lurus dengan semangat Bapak B.J. Habibie. Semangatnya Bapak B.J. Habibie itu yang paling saya tidak bisa lupa, hadirkan Museum B.J. Habibie di rumah tempat beliau dilahirkan. Nah, akhirnya menjadi ikon wisata seperti itu. Menarik karena nanti orang bisa merasakan sendiri ya, bisa turut membayangkan begitu. Bagaimana dulu Pak Habibie ada di rumah ini, tinggal di rumah ini gitu ya, keren banget. Pak Wali, pembaharuan yang luar biasa di Parepare, perubahannya signifikan sekali. Alhamdulillah. Bapak punya medical tourism, ada satu rumah sakit yang jadi rujukan ya pada saat COVID-19 kemarin, kemudian ada Museum B.J. Habibie. Orang sekarang satu Indonesia tahu Parepare karena Bapak, karena branding. Tantangan apa Pak ketika Bapak melakukan perubahan yang signifikan? Jadi begini, ini masuk lagi dari konsep materi paparan saya tadi di latihan kepemimpinan nasional ini, yaitu bahwa tidak akan pernah ada perubahan, tidak akan pernah ada kemajuan, tidak akan pernah ada peradaban yang lebih baik kalau tidak ada inovasi. Ini dulu. Jadi saya berharap semua pemangku jabatan, apapun posisinya, ya khususnya di Jawa Timur ini, saya berkeyakinan di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur, pasti banyak inovasi-inovasi yang lahir. Dan buktinya, balai latihan kita ini, diklat kita ini sudah akreditasi A, berarti sudah sangat luar biasa. Nah, tantangan yang saya hadapi pada waktu itu adalah tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa konsep saya itu konsep gila. Nah, tapi saya waktu saya membangun Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun dikritisi. Aneh orang ini pikir begini ya. Tapi setelah selesai, dia yang paling pertama datang selfie dengan keluarganya di sana. Jadi itulah tantangan-tantangan. Tapi saya pikir tidak ada suatu proses menuju kepada hal yang lebih baik kalau tidak ada tantangan.
harus ada tantangan. Nah, tantangan itu adalah sebagai pemicu motivasi untuk melahirkan karya yang lebih baik lagi sebagai aparatur sipil negara. Apakah itu berarti definisi masalah sebenarnya buat Bapak? Oh tidak, saya ungkap tadi masalah di forum yang terhormat bahwa seorang kepala daerah itu, karena seperti saya ini juluki kepala daerah wali kota tukang marah. Ya, dijuluki sedikit-sedikit marah. Nah, marah itu menurut saya marahnya seorang wali kota hanya sampai leher, nggak boleh turun ke hati. Artinya? Artinya apa yang saya lakukan atau karakter marah saya itu pasti ada masalah. Iya. Nah, apa yang dimaksud masalah? Masalah menurut saya itu apa yang seharusnya dikurang kenyataan, sama dengan masalah. Kalau saya mau kopi hitam yang keluar air mineral atau susu, itu kan masalah. Tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi saya. Iya. Ya, kalau jadi masalah saya tentu menegur, saya tentu marah. Kenapa kinerja kamu seperti ini? Apalagi dalam pemerintahan saya, tata kelola pemerintahan saya, jabatan itu bukan hak. Itu adalah penilaian. Iya. Dan jabatan itu tidak boleh dinilai dengan rupiah, tidak boleh ada jual beli jabatan. Nah, itulah sebabnya mungkin kondisi inilah yang membuat Parepare sangat melejit kemajuannya, karena saya tantang ada tahun kinerja, tahun inovasi, tahun integritas, tahun berintegritas. Nah, itu semua saya terapkan sehingga jelas sekali roadmap-nya ini masalah. Ya silahkan menjalankan tugas dan fungsinya di setiap sektor yang sudah ada. Seperti itu. Pejabat atau jabatan itu tidak bisa dinilai dengan rupiah. Oh, enggak boleh, jangan. Ini jangan. sama dengan integritas sebenarnya. Iya dong. Kapan itu terjadi, maka kami punya keterbatasan bahkan sebagai pimpinan tersandra untuk menyalurkan inspirasi kita dilaksanakan karena itu tadi. Dia berpikir, wah jabatan ini kan saya beli. Saya mau apa kayak saya mau ini kira-kira seperti ini pendapat saya pribadi ya, ini pendapatnya seperti itu. Pak, 8 tahun ya Pak kurang lebih ya, atau ya, memimpin Parepare dan masih akan berjalan, masih ada sisa beberapa tahun. Apa mimpi yang belum terwujud, Pak? Sebenarnya kalau kita berbicara mimpi utama seorang pemimpin itu mensejahterakan masyarakat. Mewujudkan secara prima hak dasar dan pelayanan dasar. Kesehatan, pendidikan, dan tidak kalah pentingnya juga adalah ketahanan pangan. Saya ingin sekali menghabisi masa periode saya ini RPJMD saya, rencana pembangunan daerah jangka menengah, dan merupakan saripati dari janji politik saya, bisa terwujud apa adanya. Kata kuncinya, saya mau masyarakat saya, rakyat saya tersenyum dan bahagia. Itu kata kunci. Wah, luar biasa. Bagaimana masyarakat bisa tersenyum, merasakan kebahagiaan. Iya. Dan Bapak karena Parepare sudah menjelma menjadi kota cinta sejati Habibie Ainun. Wah, ini jangan-jangan indeks kebahagiaan Indonesia ini bisa tinggi gara-gara dari Parepare. Sebenarnya masyarakatnya bahagia semua ya. Bapak, yang juga ingin saya tanyakan ini, terakhir aja. Ya. Boleh pesan-pesan untuk Sobat ASN seluruh Indonesia karena ini jadi Sobat ASN. Jadi Sobat ASN yang saya banggakannya, dalam jiwa seorang aparatur sipil negara harus terpatri sikap bahwa sesungguhnya kepribadian saudara itu adalah abdi negara, abdi pemerintahan, dan abdi masyarakat. Anda sudah menjatuhkan pilihannya sebagai aparatur sipil negara, maka bekerjalah secara profesional, optimal demi kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mencapai ke arah sana tidak ada pilihan lain, harus berinovasi. Kalau inovasi Sobat ASN saya sudah terasakan manfaatnya di masyarakat, maka percayalah, sesungguhnya kalian itu adalah inovator-inovator yang unggul. Luar biasa. Pak Wali Kota, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Bapak. Semoga mimpi-mimpinya masih terus bisa terwujud. Salam untuk teman-teman PSM Makassar yang juga luar biasa di sana ya. Ewako.